Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve Learning Mode, masih di 100 hari belajar Python. Dan pada hari ini kita akan membuat project quiz dengan menggunakan Object Oriented Programming. Nah, project quiznya itu hasil jadinya akan seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Jadi ada quiz pertama atau question pertama, questionnya apa, kemudian true or false, terus nanti kita jawab true atau false. Kalau benar, dia akan print you got it right, dan jawabannya adalah true, dan skor kita adalah 1/1. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau salah, skornya itu akan tetap, tapi number of questionnya tetap nambah, dan seterusnya sampai pertanyaannya habis. Dan di sini kita sudah disiapkan data untuk pertanyaannya di dalam sebuah list of dictionary. Jadi di dalamnya dictionary ada dua key, yaitu key text untuk pertanyaannya dan key answer untuk jawabannya. Dan di sini kita bisa melihat ada semacam kerual coding ya, karena ini datanya tidak terformat dengan rapi. Kita bisa format dengan klik di sini, ada bubble-nya, kita klik reformat the file, kita reformat. Oke. Dan ini masih ada bubble ada kerual kuning. Ini karena terlalu panjang karakternya atau satu baris, kita tinggal klik aja, dia langsung breakdown ke bawah. Begitu. Dan kemudian di sini masih ada kerual hijau ya. Ini karena katanya typo ya, tapi backup itu bukan typo, tapi dia memang hal perusahaan. So kita bisa add backup ke dictionary ya. Nah kayak gitu, selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut membuat logic untuk question ya. Sekarang kita akan bikin suatu Python file baru, kita kasih nama question. Di dalam file question ini kita akan bikin kelas. Jadi caranya adalah dengan menggunakan keyword class, spasi, kemudian nama kelasnya apa. Nama kelasnya adalah question, dan ini secara convention dia menggunakan Pascal type ya, Pascal case, jadi dia harus huruf besar depannya. Dan di Python itu ada keyword pass kayak gini. Ini tandanya kalau kita declare sesuatu, entah kelas atau function, tapi kita nggak mau implementasi dulu logiknya, kita bisa declare pass kayak gini. Dan di dalam file mainnya di sini kita bisa import from function, import class, import question, dan kita bisa bikin objek dari question, misalnya Q1, question 1 itu adalah question begini. Dan cara kita untuk menambahkan atribut itu dengan langsung dot, terus kita bisa langsung assign kayak gini gitu. Misalnya hari ini hari apa, hari pertama dalam minggu saya adalah Senin, gitu ya. Terus kita bisa panggil gini juga, untuk answernya misalnya true. Nah ini bisa kayak gini teman-teman.
Jadi atributnya kita nggak declare sama sekali di kelasnya, tapi kita langsung declare di pemanggilnya. Jadi di Python itu sangat dynamic sekali ya. Dan ini kita bisa print q1.text, execute ya, hari pertama dan minggu adalah Senin. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah membuat konstruktor ya. Jadi setiap kali objek dari kelas question ini dibuat, akan ada value yang kita assign ke objek kelasnya. Nah, di Python itu menggunakan suatu metode namanya init. Kayak gini ya, jadi underscore init underscore, kemudian ada parameter pertamanya itu self ya. Self ini maksudnya referensikan ke si objeknya sendiri gitu. Dan ini nggak harus self, bisa apapun sebenarnya, bisa main, nggak harus self, tapi memang dianjurkan pakai keywordnya self. Dan di sini kita bisa set si question punya text dengan sesuatu kan. Nah, sesuatunya adalah yang mau kita input di sini kan sebagai argumen gitu. Misalnya kucingnya Nobita adalah Doraemon tuh misalnya. Jadi ini adalah pertanyaannya, ini adalah jawabannya, true or false. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja text dan question, answer. Nah, terus di sini kita bisa assign text dan self.answer answer kayak gini. Jadi sekarang untuk membuat objek question itu cukup satu baris karena assignmentnya sudah dilakukan di dalam metode initialize ini ya. Nah, ini sama aja, kita bisa print q1.text begitu, dan itu kita bisa print answer ya. Berikutnya kita akan mendefinisikan suatu metode punyanya si kelas quiz untuk mengambil pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita bilang next question. Dia bentuknya adalah begini ya. Jadi bentuknya ada suatu input. Jadi input, jadi kita bisa bilangnya answer input oke. Begini ya teman-teman. Nah, kalau dilihat pertama si angka 1 ini kan dia akan bertambah terus seiring dengan indeks dari pertanyaan sekarang, dan ini juga datanya dari list question di pertanyaan sekarang. Berarti kita butuh suatu integer variabel untuk indikator sekarang kita di pertanyaan keberapa di dalam listnya. So kita akan bikin self, kita definisikan di init ya, kita bilang question number, kita set default value-nya 0. Berarti di sini question-nya adalah si self dot
questions yang ke self.question number. Oke. So, kita akan menggunakan f-string di sini ya. Oke, kita akan menaruh si pertanyaannya di sini. Question.text kayak gitu. Kemudian ini berarti adalah si self question number plus 1 begitu. Nah, kalau usernya manggil next question lagi, berarti kan si question number ini harus kita tambahkan dengan 1 ya. So, kita bisa lakukan seperti ini, self question number plus sama dengan 1. Jadi ketika manggil metode next question-nya lagi, si question number-nya akan terus bertambah 1. Dan karena sudah ditambahkan di sini kita tidak perlu tambahkan lagi. Jadi langsung begini aja. Oke. Seperti itu. Dan answer ini kita belum pakai, jadi kita bisa skip dulu. Dan kita coba panggil quiz dot next questions. Kita panggil 3 kali. Oke, dia akan minta kita input. Kita asal aja dulu. Oke, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan ketiga. Kayak gitu. Dan ini harus kita looping ya teman-teman. Jadi harus kita looping dengan suatu penanda kalau kuisnya ini nggak bisa di looping lagi karena pertanyaannya habis. Jadi kita akan butuh suatu metode lagi yang bisa kasih tahu kita pertanyaannya masih ada atau enggak. Is still has question. Berarti logiknya adalah kalau si question number itu masih lebih kecil dari panjang dari si questions gitu ya kan. Kalau misalnya kita punya 5 pertanyaan, question number itu kan dari 0 ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi sampai lebih kecil dari panjangnya kita akan return true, sisanya kita return false. Oke. So kita akan menggunakan metode ini. Jadi while quiz dot ini, selama dia punya pertanyaan, kita akan panggil quiz dot question. Nah, kalau udah beres mungkin kita bisa kasih tahu n. So kita akan ngasal dulu. Ini total pertanyaannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Nah, kita ngasal dulu. Oke, M. Oke. Nah, logik berikutnya adalah si input dari kita itu akan dicek ke jawaban pertanyaannya ya, betul atau salah.
Nah, kalau betul akan print you got it right, terus kasih tahu jawabannya apa, dan skor kita akan bertambah. So, kita balik lagi ke quiz. Sekarang kita butuh si jawaban dari user, dan jawaban ini perlu di compare ya. So, kita akan ke question lagi. Kita akan bikin suatu method check answer. Kita inputnya adalah jawaban si user. Jadi kalau if self.answer, dan karena ini true false-nya, kemungkinan user bisa tulis huruf besar atau kecil. Jadi kita nomor aja. Kalau dia sama dengan answer.forward, kita return true. Kalau kita return false. So di sini kita bisa cek dengan cara si question check answer. Kita masukin answer dari user, dan kalau misalnya betul, apa ini? Kalau salah, apa ya? Nah, kalau betul tadi kita akan print you got it right. Kita print dulu. Ya kan? Kalau salah, that's wrong. Kita print dulu. Oke. Terus kemudian kita akan tampilin jawaban benar ya. Salah benar, kita akan tampilin jawaban benar ya. So, kita bisa taruh di sini. Okay. Pakai f string boleh. The correct answer was answer. Okay. The correct answer was question dot answer. Nah, terus akan menampilkan skor. Ya, copy, print, pakai f string. Oke, your current score is 1 banding 1 per 1 ya. 1 ini skor kita, 1 ini nomor jawaban. Ya, question number ya. Berarti ini kita bisa langsung print di sini, dan yang kita belum punya adalah skor. So, kita akan bikin lagi satu atribut namanya skor, defaultnya 0. Dan di sini kita akan langsung print self.score. Dan self.score ini akan bertambah 1 kalau jawaban kita betul ya. Oke. Kayak gitu. Nah, kita tes dulu. Oke. Slugs blood is green. Coba dulu. Oke. Betul. Dan skor kita adalah 1 ya. The loudest animal is the African elephant. Betul. Oh, ternyata salah ya, jawabannya salah. False ya, kita cek. Answer-nya kedua itu false, oke. Dan di sini skor kita tetap 1, tapi indikator penanda angka si questionnya bertambah ya. Oke. Oke.
So, apalagi yang kurang? Ini ya, ada semacam spasi atau jarak antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya. So, kita bisa beri break line di sini. Iya. Dan di main filenya, mungkin di terakhirnya kita bisa bikin kalimatnya adalah you have finished the quiz. Itu ya. Terus kita tampilin total score-nya kali ya. Total score is ini kita bisa ambil dari new quiz score, terus ini adalah si final score-nya, enggak, si jumlah pertanyaannya, new quiz question number, atau bisa juga dari panjang dari question bank. Ya, sama aja sih. So, kita akan coba. Oke, tadi terjawabnya true, ini jawabannya false. Nah, saya ngasal aja ya, sampai terakhir. Oke, ya finish the quiz, the score is 2 out of 12 ya. Seperti itu. Nah, di sesi terakhir kita akan coba untuk mengubah si list pertanyaan kita ini dari atau dengan pertanyaan-pertanyaan dari suatu API ya. Nah, ini API-nya dari sini, dari opentdb.com, Open Trivia Database. Kita masuk ke menu API. Dan di sini kita bisa generate total pertanyaan yang kita mau ambil ya. Misalnya kita ambil 10, kita bisa pilih kategori apa ya? Ya, komputer lah ya. Terus kita bisa set difficulty, misalnya easy, true or false, dan codingnya default aja. Terus kita generate API URL-nya. Nah, ini kita copy, terus kita hit aja di sini ya. Nah, kita dapat responsnya ini kita akan format dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat responsnya itu ada di object results. Di dalamnya ada kategori, type, difficulty, question, correct answer, dan incorrect answers. So, dari data ini yang bisa kita pakai adalah si question dan correct answer ya. Itu sisanya sebenarnya nggak dipakai di logic game kita tadi ya. So, kita akan pakai data ini untuk replace si question data gitu. Nah, caranya ini kan bentuknya udah, bentuk format JSON itu udah mirip ya dengan bentuk dictionaries-nya dari Python. So, kita tinggal copy aja data di dalam object results ini. Kita refresh ke sini. Oke, mantap. Oke, dan ini ada curl. Seperti biasa kita bisa format. Mantap. Dan ini ada yang nggak ke encode ya, nggak ke decode, tapi nggak apa-apa, biarin aja. So, sekarang dengan struktur data yang baru, kita perlu update. Nah, karena bentuk code kita sekarang udah object oriented, jadi kita hanya perlu update di bagian kita assign si datanya ke dalam question bank ya, dan logic sisanya itu tetap sama. Jadi di sini
Fieldnya itu adalah question. Kita tinggal ubah aja ini jadi question. Dan answer-nya jadi correct answer. Nah, kebetulan format true false-nya sama ya. Nah, correct answer kayak gini. Kita tes sekarang. Nah, sekarang dengan logic game yang sama tapi pertanyaannya sudah berubah. Oke, kita coba gamenya. Linus Torvalds created Linux dan get, harusnya betul. True. Oke, skor kita nambah 1. Programming language Python, basisnya adalah JavaScript. True or false? Menurut saya bukan. Oke. Logo for Snapchat is a bell. Logo Snapchat itu hantu ya, jadi false. Apa ini, RAM itu kepanjangan dari random access memory, betul ya? True. Terus ada Lovelace is often considered the first. Siapa ya? Biar kita positive thinking aja. True. Oke, betul. HTML stand for Hypertext Markup Language. Betul. In most programming language, the operator plus is equivalent to statement. Apa ini ketupan? Bentar. Statement plus sama dengan 1. Oh iya, betul. Oke. Windows 7 operating system has 6 main editions. Waduh, Windows 7 ya. Ya udah, kita positive thinking aja. True. Oh, betul. Windows ME operating system was released in the year 2000. Nggak tahu. Kita positif lagi. Ternyata betul lagi, luar biasa. Linux was first created as an alternative to Windows XP. Enggak lah ya, Windows XP. Setahu saya Linux itu ada sebelum Windows XP. So, false. Oke, so total skor kita 10 dari 10 pertanyaan. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.